Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talita Rahana Salsabila dengan NPM 2417051032 dari kelas Ilkom B. Nah, di video kali ini saya akan membahas materi tentang evolusi komputer dan juga kinerja komputer dari ENIAC hingga PowerPC. Dan bagaimana komputer berkembang dari awal penciptaannya hingga menjadi mesin canggih seperti sekarang. Nah, jadi materi ini saya bersumber dari buku karya William Stallings. Nah, kita lanjut aja ke slide selanjutnya. Jadi di slide ini menjelaskan tentang komputer pertama, yaitu ENIAC, yang benar-benar elektronik dengan singkatan yaitu Electronic Numerical Integrator dan Computer, dan dibuat oleh Eckert dan Mauchly di Universitas Pennsylvania. Nah, proyek ini dimulai pada tahun 1943 dan selesai pada tahun 1946. Meskipun selesai setelah Perang Dunia Kedua berakhir, ENIAC tetap digunakan hingga tahun 1955. Nah, komputer ini menggunakan sistem desimal. Ya, pada slide selanjutnya, menggunakan sistem desimal, memiliki 20 akumulator dan diprogram manual dengan sakelar. Ukuran dan dayanya luar biasa besar. Beratnya 30 ton, luasnya 15.000 kaki persegi dan mengonsumsi daya sekitar 140 kW. Nah, selanjutnya. Lalu muncul konsep revolusioner dari John von Neumann, yaitu storage program komputer. Nah, konsep ini memungkinkan program dan data disimpan dalam memori utama komponen, yaitu ALU, control unit, main memory, dan perangkat input-output. Nah, model pertama yang memakai konsep ini adalah AIS komputer, selesai dibuat pada tahun 1952. AIS menggunakan sistem biner, panjang instruksinya adalah 20 bit dan punya berbagai register seperti MBR, MAR, IR, dan PC. Selanjutnya yaitu komputer komersial, yaitu UNIVAC dan IBM, yaitu pada tahun 1950-an. Nah, komputer ini mulai diproduksi untuk kebutuhan komersial. UNIVAC 1 digunakan oleh Biro Sensus Amerika Serikat pada tahun 1950. Nah, IBM juga memulai langkah besarnya dengan menggunakan komputer IBM 701 untuk kebutuhan ilmiah dan IBM 702 untuk bisnis. Kemudian muncul transistor. Nah, transistor ini adalah penemuan besar yang menggantikan tabung vakum. Dia tuh lebih kecil, lebih murah, dan tidak cepat panas. Nah, komputer generasi kedua pun lahir dengan produsen seperti NCR, RCA, dan DHI yang membuat PDP-1. Nah, lalu lahirlah era mikroelektronika. Nah, mikroelektronika ini memiliki komponen seperti gerbang logika dan memori dan dikemas dalam satu chip kecil. Nah, inilah awal dari evolusi integrasi skala besar, yaitu LSI, FLSI, hingga ULSI. Nah, selanjutnya adalah hukum Moore dan generasi komputer. Nah, Gordon Moore itu pendiri Intel. Dia memprediksi jumlah transistor dalam chip akan berlipat 2 tiap 18 bulan. Nah, prediksi ini dikenal sebagai hukum Moore dan terbukti memicu lonjakan besar dalam performa komputer. Generasi komputer berkembang dari tahun 1946 sampai 1957, yaitu dari tabung vakum, kemudian transistor, yaitu 1958 sampai 1964. Selanjutnya ada SSI, MSI, LSI, VLSI, hingga ULSI setelah 1970. Nah, selanjutnya adalah IBM seri 360. Nah, IBM ini memperkenalkan seri 360, yaitu keluarga komputer dengan arsitektur dan OS yang seragam. Nah, selanjutnya ada DAC PDP-8. DAC PDP-8 ini adalah mini komputer pertama dengan struktur bus, yaitu omnibus. Harganya lebih terjangkau dan ukurannya kecil, cukup revolusioner saat itu. Selanjutnya adalah Intel. Nah, Intel menciptakan mikroprosesor pertama, yaitu 404.
lalu 8008 dan 8080. Generasi berikutnya seperti 8086, 80286 hingga 80486 terus meningkatkan kinerja. Untuk meningkatkan kecepatan digunakan teknologi seperti pipelining, terus cache branch prediction dan speculative execution. PowerPC hasil kerja sama dari IBM, Motorola, dan Apple mengadopsi arsitektur RISC dan menjadi standar pada beberapa komputer desktop. Nah, selanjutnya adalah tentang tantangan dan juga solusi. Jadi, menurut saya tantangan yang terdapat, meskipun prosesor makin cepat dan memori tertinggal dalam kecepatan, ya itu adalah tantangan pertama, dan itu memiliki solusi, yaitu menambah cache. Terus solusinya menggunakan DRAM berkecepatan tinggi, meningkatkan bandwidth dengan bus yang lebih cepat, dan menerapkan hierarki memori. Ini juga ada PowerPC, yaitu adalah hasil kerjasama IBM, Motorola, dan Apple seperti yang tadi dijelaskan. Dan sudah di penghujung materi. Seperti itulah ringkasan evolusi komputer dari ENIAC hingga prosesor modern seperti PowerPC dan Pentium. Perkembangannya luar biasa pesat dan terus berlanjut hingga sekarang. Semoga penjelasan ini membantu kalian memahami sejarah dan kinerja komputer dengan lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.